Kenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Wasid. Saya dari kampus Kramat 98. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mengenal bahasa. Izin untuk mempresentasikan. Sebelumnya saya kelas 8E dari kampus Kramat 98, Prodi Sistem Informasi. Oke, apa itu mengenal bahasa? Apa itu bahasa? Bahasa adalah sistem tanda bunyi berupa lisan atau tulisan yang memiliki aturan atau tata bahasa sehingga bisa dipahami oleh orang lain yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Jadi pengertian bahasa itu tadi. Di situ ada pengertian mengenai tentang lisan dan tata bahasa. Mungkin kalau untuk tata bahasa itu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam penyampaian atau komunikasi, jika menyampaikan dengan SPOK, mungkin komunikasi secara dua arah itu akan mudah dipahami atau akan berjalan dengan lancar. Dan berikutnya, di sini ada konsep bahasa. Konsep bahasa adalah gambaran umum tentang hakikat bahasa, yaitu bagaimana bahasa dipahami sebagai sistem komunikasi manusia. Secara penjelasan ringkas, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna. Kedua, bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar manusia. Untuk berkomunikasi, lebih penjelasannya mungkin lebih menjelaskan sesuatu hal yang detail, mungkin yang susah dipahami atau hal yang lain. Eh, Sebenarnya bahasa itu hampir sama dengan media komunikasi maupun tulis dan tidak tertulis. Dalam media komunikasi bisa bentuk berupa gambar maupun dalam bentuk lisan. Sifat bahasa di sini ada sistematis, yaitu ada aturan. Jadi ada aturan dan pola. Seperti yang saya jelaskan di awal, polanya itu seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dalam penjelasan tersebut, kalau orang menyampaikan pendapat atau hal yang lainnya mungkin akan lebih mudah dipahami dari SPOK-nya tadi. Terus arbiter, hubungan kata dan makna berdasarkan kesepakatan. Jika dalam suatu bahasa itu pasti timbul bunyi atau hal yang lainnya pasti akan eh, menciptakan suatu kesepakatan atau komunikasi yang interaktif. Konvensional berlaku karena disepakati penutur. Penutur mungkin ada yang menyampaikan, juga ada yang eh, menerimanya. Dinamis, selalu berkembang dan berubah. Nah, setiap bahasa itu pasti selalu berkembang dan berubah. Maksudnya itu apa? Dalam suatu bahasa itu pasti ada kata-kata baru atau hal yang lainnya yang mudah banget untuk dipahami atau hal yang harus dipelajari. Produktif, bisa menghasilkan banyak kalimat baru. Universal, universal dan unik. Dipakai semua manusia, tetap tiap bahasa khas. Selanjutnya, fungsi bahasa. Bahasa memiliki banyak fungsi, antara lain alat komunikasi, menyampaikan pesan antar individu. Dua, alat ekspresi diri, mengungkapkan perasaan, ide, dan gagasan. Ketiga, alat integrasi sosial, menjaga hubungan, kebersamaan, dan persatuan. Fungsi menjaga hubungan itu adalah penyampaian bahasa yang lembut, yang sopan, yang mudah dipahami, mungkin akan terciptanya suasana yang kondusif. Terus alat kontrol sosial mengatur norma, perintah dan larangan. Nah, alat kontrol sosial mungkin di sini berupa dokumen hitam di atas putih atau yang lebih terkenal yang mungkin aturan tertulisnya. Dan kelima, alat berpikir dan belajar. Manusia berpikir dengan bahasa, menulis, membaca, memahami pengetahuan. Nah, alat berpikir dan belajar. Sebenarnya bahasa ini tuh lebih kayak semacam ungkapan dari pikiran supaya orang itu bisa terus menerus untuk memahami dan belajar. Di sini ada ragam bahasa. Bahasa memiliki berbagai ragam tergantung konteks penggunaannya. Berdasarkan media, lisan, atau langsung spontan yang sama seperti yang saya lakukan seperti ini. Dan tulisan. Dan tulisan mungkin seperti hal yang saya buat di PowerPoint ini. Terus berdasarkan situasi, ragam resmi. Nah, kalau untuk situasi itu semacam ada pidato, terus ada yang non resmi itu percakapan santai kayak berbincang-bincang, ngobrol, yang lainnya. Berdasarkan bidang, ragam ilmiah,
hukum, jurnalistik, dan sastra. Kalau untuk bidang itu pasti lebih ke dalam konteks pekerjaan. Nah, soalnya di sini ada jurnalistik dan sastra. Berdasarkan penutur bahasa daerah. Nah, dalam bahasa Indonesia atau di negara kita itu terdapat bermacam-macam bahasa yang sangat banyak. Contohnya ada bahasa Jawa, Sunda, dan banyak macam lainnya. Dan di seluruh dunia juga pasti memiliki ciri khas bahasa sendiri. Mungkin bahasa nasional kita Indonesia, ada bahasa internasional, Inggris, Arab, dan lain sebagainya. Para bahasa, dalam bahasa tertentu, khususnya bahasa Jawa, ada tingkatan bahasa yang disebut lara atau unggah-ungguh bahasa. Lara harus ramah, digunakan pada situasi resmi, sopan, kepada orang yang dihormati. Nah, ini biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua. Mungkin bahasanya kan secara halus. Itu menunjukkan karakter pribadi kita. Lara kasar digunakan pada situasi akrab, santai dengan teman sebaya. Mungkin diskusi, berbincang-bincang, atau hal yang lainnya. Terus juga lara madya, pencampuran digunakan pada situasi agak resmi tetapi tidak terlalu kaku. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa menyesuaikan situasi dan lawan bicara. Kesimpulan, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat dinamis, produktif, dan unik digunakan manusia untuk berkomunikasi serta menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Kedua, bahasa memiliki fungsi penting dalam kehidupan sebagai alat komunikasi, ekspresi diri, menjaga hubungan sosial, serta mencerminkan budaya melalui ragam dan lara bahasa. Sekian presentasi dari saya untuk mengenai tugas bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau suatu hal yang kurang berkenan terhadap dosen maupun rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Selamat malam.